Saya seorang jurnalis asal Eropa yang sudah 20 tahun meliput infrastruktur energi di negara-negara berkembang. Kali ini tugas saya membawa saya ke Indonesia untuk menulis laporan tentang distribusi BBM di wilayah timur. Saya mendarat di Makassar dengan pikiran penuh prasangka. Jalan Trans Sulawesi pasti berantakan. Pengangkutan solar penuh risiko. Dan kalau ada kecelakaan, pasti berujung kekacauan massal. Tapi hari Selasa, 14 April 2026, pukul 13.47 WTA, tepat saat saya baru saja menyewa mobil di bandara dan mulai melaju ke arah utara, telepon saya berdering. Rekan lokal bilang, "Pak, ada truk tangki Pertamina terguling di Desa Munte, Minahasa Selatan. Muatan solar tumpah." Saya langsung putar arah. Dalam hati saya sudah siap menyaksikan adegan yang biasa saya lihat di banyak tempat. Warga berebut, polisi kewalahan, dan tumpahan bahan bakar yang dibiarkan mengotori tanah berhari-hari. Saya tiba di lokasi tepat pukul 15.12 WITA. Jalan Trans Sulawesi yang sempit itu sudah ditutup total. Yang saya lihat pertama kali bukan kerumunan orang berebut ember seperti yang saya bayangkan, melainkan barisan rapi truk-truk kecil yang parkir tertib di bahu jalan. Mesin dimatikan. Sopir-sopir duduk di bawah pohon sambil minum air mineral. Di tengah, truk tangki Pertamina dengan nomor polisi yang sudah tak terbaca jelas karena penyok parah, terguling miring ke kiri. Solar mengalir pelan dari retakan tangki, tapi bukan mengalir bebas ke selokan. Ada 2 petugas dari Dinas Lingkungan Hidup setempat yang sudah memasang boom penahan tumpahan dan pompa kecil untuk mengisap cairan ke dalam drum. Bau solar menyengat, tapi udara tetap terasa segar karena angin dari pegunungan. Saya turun dari mobil, kamera di tangan, siap merekam kekacauan Indonesia. Tapi yang terjadi selanjutnya membuat saya berdiri diam hampir 1 menit penuh. Pukul 15.20, saya mendekat ke garis polisi. Seorang perwira Polres Minahasa Selatan, Ibda Jeffrey Lumintang, langsung menyapa saya dengan sopan meski wajahnya lelah. "Bapak jurnalis ya? Silakan amati dari sini dulu, kami sedang koordinasi evakuasi." Di belakang garis itu, sekitar 40 warga desa sudah berkumpul. Bukan berebut, mereka berdiri dalam 2 baris longgar. Baris kiri untuk yang punya jerigen resmi, baris kanan untuk yang hanya ingin membantu. Seorang ibu-ibu berusia 50-an, pakai kebaya sederhana, memegang ember plastik biru sambil berkata pelan pada tetangganya, "Jangan dorong, nanti malah bocor lebih banyak." Saya mendekati seorang pemuda bernama Rizal, sopir ojek online yang kebetulan lewat. Dia bilang, "Biasanya kalau ada tumpahan begini, dulu memang ada yang berebut. Tapi sejak Pertamina dan polisi rutin sosialisasi lewat RT, kami sudah tahu risikonya. Lebih baik ditampung dulu, nanti diserahkan ke posko, dibagi sesuai kebutuhan." Pukul 15.35, datang 2 unit damkar dari kabupaten. Mereka tidak terburu-buru. Satu tim memasang traffic cone setiap 10 meter. Tim lain memasang selang penyedot. Tidak ada teriakan, tidak ada sirene berisik berlebihan. Hanya suara mesin pompa yang pelan dan obrolan warga yang tetap rendah. Saya catat jam. Dalam waktu 23 menit sejak saya tiba, sudah ada 18 jerigen solar yang berhasil ditampung tanpa ada satupun yang tumpah ke tanah lagi. Bandingkan dengan ingatan saya di negara lain, sering butuh berjam-jam baru petugas datang. Pukul 11.10, sebuah mobil dinas Pertamina dengan stiker Tim Respon Cepat tiba. 3 orang turun, 1 engineer, 1 safety officer, 1 humas daerah. Mereka langsung berjabat tangan dengan kepala desa, bukan dengan pejabat tinggi dulu. Engineer bernama Pak Andi membuka laptop di kap mobil, menunjukkan data real time. Muatan truk tadi pagi 24.000 liter solar. Yang tumpah diperkirakan sekitar 4.200 liter. "Kami sudah siapkan pengganti muatan dari depo terdekat di Amurang. Estimasi tiba pukul 21 malam ini," katanya tenang. Saya bertanya langsung, "Kenapa bisa terguling?" Pak Andi tidak menghindar. "Rem blong ditanjakan sebelum tikungan tajam. Sopir sudah kami evakuasi ke rumah sakit. Kondisinya stabil.
Truk ini memang sudah berusia 7 tahun, tapi maintenance rutin. Kami akan selidiki lebih dalam. Tak ada pembelaan bertele-tele, hanya fakta dan rencana tindak lanjut. Sementara itu, petugas dari Dinas Perhubungan sudah memasang rambu pengalihan arus sepanjang 2 km ke arah selatan dan utara. Truk-truk besar yang terjebak antre dengan sabar. Tidak ada yang klakson membabi buta. Saya berdiri di pinggir, merokok sambil berpikir. Di banyak tempat yang pernah saya liput, kecelakaan seperti ini sering jadi ajang saling tuding antar instansi. Di sini, dalam waktu kurang dari 3 jam, sudah ada koordinasi yang terlihat mulus. Pukul 17.45, matahari mulai condong ke barat. Cahaya jingga menyinari genangan solar yang sudah hampir terkendali. Seorang bapak petani bernama Mang Ucok mendekati saya. Dia membawa 2 jerigen yang sudah penuh. Ini bukan untuk dijual, Pak. Ini untuk simpan di rumah. Nanti kalau ada yang benar-benar butuh, kami bagikan. Solar ini milik negara, bukan milik kami. Saya tanya, Bapak tidak tergoda untuk ambil sebanyak-banyaknya? Dia tertawa kecil. Dulu mungkin iya, tapi sekarang kami paham. Kalau semua berebut, besok truk pengangkut lain juga bisa terguling karena jalan licin. Lebih baik dijaga bersama. Di sampingnya, 2 remaja SMA memakai sarung tangan plastik membantu petugas menyekop tanah yang terkontaminasi ke dalam karung. Mereka lakukan tanpa diminta. Saya rekam diam-diam. Gerakan mereka cepat tapi hati-hati. Tidak ada yang main-main. Pukul 18.30, posko darurat sudah berdiri di lapangan desa. Meja panjang, kursi plastik, air mineral, dan nasi kotak untuk petugas dan warga yang membantu. Tidak ada yang berebut makanan. Mereka antre satu persatu. Pukul 20.15, tim Pertamina selesai memompa sisa solar yang bisa diselamatkan. Jumlah yang berhasil ditampung, 3.850 liter dari 4.200 liter yang tumpah. Sisanya diserap material penyerap khusus. Jalan masih ditutup, tapi arus lalu lintas dialihkan lewat jalur alternatif yang sudah disiapkan sejak sore. Saya ikut patroli bersama polisi malam itu. Di pos penjagaan, ada 2 anggota Brimob yang berdiri santai sambil ngobrol dengan warga yang lewat membawa lampu senter. Besok pagi kami buka lagi setelah pembersihan final, kata salah satu polisi. Saya kembali ke penginapan kecil di Tumpaan sekitar pukul 23. Di kamar, saya buka catatan. Yang saya tulis bukan kekacauan di Trans Sulawesi, melainkan respons terkoordinasi yang jarang saya lihat di negara dengan infrastruktur sepadat ini. Keesokan paginya, Rabu 15 April pukul 6.40, saya kembali ke lokasi. Aspal sudah dibersihkan. Bau solar hampir hilang. Tim dari Balai Jalan sudah melakukan pengaspalan sementara di titik terguling. Truk pengganti muatan dari Depot Amurang tiba tepat pukul 21.45 malam sebelumnya, sesuai janji. Warga desa mulai beraktivitas seperti biasa. Anak-anak bersepeda ke sekolah, warung kopi buka, ibu-ibu menyapu halaman. Tidak ada kesan trauma berkepanjangan. Seorang kepala desa yang saya wawancarai bilang pelan, "Kami sudah biasa dengan jalan ini. Yang penting, setiap kejadian jadi pelajaran bersama." Saya duduk di warung pinggir jalan, pesan kopi hitam. Sopir truk yang sempat terjebak kemarin sore mendekat. "Pak, kemarin antre panjang, tapi tidak ada yang marah-marah. Semua paham, ini untuk keselamatan bersama." Saya diam. Prasangka saya tentang ketidakteraturan di daerah terpencil Indonesia mulai retak pelan-pelan. Sepanjang perjalanan kembali ke Makassar, saya terus memutar ulang rekaman dan catatan. Saya ingat banyak liputan saya sebelumnya di Afrika, Amerika Latin, bahkan beberapa negara Asia. Kecelakaan tangki BBM sering berujung demonstrasi, penjarahan, atau tudingan korupsi yang berlarut-larut. Di Desa Munte kemarin, yang saya lihat adalah sesuatu yang lebih tenang. Sistem yang bekerja meski tidak sempurna. Remblong memang terjadi, tapi responsnya cepat. Warga bukan penonton pasif, juga bukan perusak. Mereka menjadi bagian dari rantai solusi. Petugas tidak saling lempar tanggung jawab.
Pertamina tidak hilang di telan bumi setelah kejadian. Ini bukan cerita tentang semua baik-baik saja. Ini cerita tentang orang-orang biasa yang di tengah keterbatasan infrastruktur pegunungan Sulawesi masih punya cara untuk menjaga ketertiban dan saling menjaga. Saya yang datang dengan kacamata skeptis, pulang dengan catatan yang jauh lebih rendah hati. Malam itu di hotel, saya tulis draft pertama laporan. Judul sementara yang saya ketik, Di balik tumpahan solar di Trans Sulawesi. Bukan kekacauan, melainkan ketangguhan yang tenang. Dan saya tahu, besok saya akan melanjutkan perjalanan ke daerah lain di Indonesia dengan pikiran yang sudah berubah. Bukan karena pidato besar, tapi karena melihat langsung bagaimana kehidupan sehari-hari di sini berjalan, dengan segala kekurangannya, tapi juga dengan kebiasaan kecil yang membuat perbedaan. Saya melanjutkan perjalanan dengan hati yang masih bergolak. Prasangka lama tentang infrastruktur Indonesia di wilayah timur belum sepenuhnya hilang. Tapi kejadian di Desa Munte kemarin membuat saya ragu. Apakah itu hanya keberuntungan sesaat? Atau memang ada pola yang lebih besar? Pukul 07.15, WITA, hari Rabu, 15 April 2026. Saya memutuskan untuk tidak langsung kembali ke Makassar. Saya belok ke arah Tomohon, ingin melihat bagaimana rantai pasok solar sehari-hari berjalan di daerah pegunungan yang lebih dalam. Apa yang saya temui di sana membuat saya harus duduk diam di pinggir jalan hampir 10 menit. Bertanya-tanya, mengapa dunia luar jarang mendengar cerita seperti ini? Jalan menuju Tomohon pagi itu masih basah oleh embun. Kabut tipis menyelimuti perkebunan sayur di kiri kanan. Saya sengaja berhenti di salah satu SPBU kecil di pinggir Trans Sulawesi, tepat di Kecamatan Tomohon Utara. Jam menunjukkan pukul 8.40. Antrean truk tangki pengisi ulang sudah terbentuk rapi, tidak lebih dari 6 unit. Sopir-sopir berdiri di luar, kopi di tangan, sambil mengobrol pelan tentang cuaca hari ini. Saya mendekati seorang sopir berusia sekitar 40 tahun, namanya Pak Markus. Seragam Pertaminanya sudah pudar, tapi sepatu kerjanya mengkilap karena rutin dibersihkan. Bapak dari luar ya? Mau lihat distribusi? Tanyanya ramah tanpa curiga. Ia menjelaskan dengan detail yang membuat saya tercengang. Setiap pagi pukul 6.30, data permintaan dari seluruh SPBU di Minahasa diupload ke sistem pusat di Makassar. Algoritma sederhana menghitung volume yang dibutuhkan berdasarkan penjualan kemarin. Truk tangki berangkat tepat pukul 7 dari depot. Kemarin ada kecelakaan di Munte, jadi hari ini kami tambah 2 unit cadangan dari Amurang, supaya tidak ada kekosongan, katanya sambil menunjuk aplikasi di ponselnya. Layar menampilkan peta real-time posisi semua truk. Saya tanya soal keterlambatan. Pak Markus tersenyum tipis. Kalau hujan deras, ya telat setengah jam. Tapi kami sudah biasa. Yang penting, SPBU di ujung tidak kehabisan. Kemarin sore, setelah kecelakaan, kami langsung koordinasi lewat grup WhatsApp kabupaten. Jam 22 sudah ada jadwal ulang. Di depan saya, proses pengisian berlangsung cepat. Operator SPBU memakai APD lengkap, sepatu safety, sarung tangan, kacamata. Selang dihubungkan, meteran berputar presisi. Tidak ada tumpahan sedikit pun. Dalam waktu 18 menit, satu truk sudah selesai dan langsung berangkat ke SPBU berikutnya. Saya catat waktu. Efisiensi yang tidak kalah dengan depot di Eropa yang pernah saya kunjungi. Meski di sini, medan jauh lebih berat. Saya lanjutkan perjalanan ke sebuah gudang distribusi kecil di pinggir Danau Tondano. Pukul 10.25, saya tiba. Di sana, sekitar 20 pekerja sedang memuat jerigen cadangan ke pick-up untuk desa-desa terpencil yang tidak terjangkau truk besar. Mereka bekerja dalam tim kecil. Setiap orang tahu tugasnya. Seorang mandor bernama Bu Siska memeriksa setiap segel jerigen sebelum diangkat. Kami hitung manual 2 kali, Pak, supaya tak ada yang kurang atau lebih. Warga di atas gunung butuh tepat waktu untuk irigasi dan generator, ujarnya sambil menandai checklist di kertas. Yang membuat saya berhenti sejenak adalah sikap mereka.
Tidak ada yang buru-buru sambil merokok atau main ponsel. Gerakan tangan mereka tenang, tapi cepat. Saat satu jerigen hampir jatuh karena angin kencang, 3 orang langsung sigap menahannya tanpa teriakan panik. Hanya, "Hati-hati bang," yang terdengar pelan. Saya duduk di bangku kayu dekat gudang, minum air putih yang mereka tawarkan. Di kepala saya mulai muncul pertanyaan. Bagaimana mungkin di wilayah yang infrastrukturnya sering disebut tertinggal, rantai pasok energi bisa berjalan seteratur ini? Apakah ini hanya karena Pertamina? Atau ada sesuatu yang lebih dalam dari masyarakatnya? Siang harinya, pukul 13.15, saya memutuskan untuk ikut serta dalam perjalanan truk cadangan menuju desa-desa di lereng Gunung Lokon. Jalanannya sempit, penuh tikungan tajam, dan aspalnya sudah banyak yang retak. Truk yang saya tumpangi membawa 8.000 liter solar untuk 2 SPBU kecil dan beberapa genset desa. Sopirnya, Pak Tony, seorang pria pendiam berusia 35 tahun, mengemudi dengan kecepatan stabil 40 km per jam. Di tanjakan curam sebelum desa Rurukan, tiba-tiba hujan deras turun. Jalan langsung licin. Saya pegang erat pegangan di dashboard. Pak Tony mengurangi gigi, mesin menderu pelan. "Tenang, Pak, kami sudah hafal setiap lubang di jalan ini," katanya tanpa menoleh. Tepat di tikungan ke-7, ban truk sedikit selip. Bukan terguling seperti kemarin, tapi cukup membuat muatan bergoyang. Saya sudah siap mendengar umpatan atau panik. Tapi Pak Tony hanya menginjak rem perlahan, menepi ke bahu jalan yang sempit, dan mematikan mesin. "Kita tunggu hujan reda sebentar. Lebih aman daripada memaksa," ujarnya sambil mengambil termos kopi dari belakang kursi. Dalam waktu 5 menit, 2 motor lewat. Pengendara motor berhenti, turun, dan tanpa diminta membantu mendorong truk sedikit ke posisi lebih stabil. Salah satunya bilang, "Bang, hati-hati ya. Kemarin ada yang terguling di Munte. Jangan sampai di sini juga." Mereka tidak minta apa-apa, hanya mengangguk dan melanjutkan perjalanan. Hujan reda pukul 13.45. Pak Tony lanjutkan lagi. Sesampainya di SPBU pertama, pukul 14.20, operator sudah menunggu dengan selang siap. Proses pengisian hanya butuh 12 menit. Saya tanya operator, seorang perempuan muda bernama Mbak Rina. "Kalau pasokan telat karena hujan seperti tadi, bagaimana dengan warga?" Dia menjawab sambil tersenyum. "Kami selalu sisihkan cadangan 10% setiap hari. Kalau kritis, kami pinjam dari tetangga SPBU. Kemarin sore setelah kecelakaan Munte, kami sudah dapat pesan dari kabupaten untuk siapkan ekstra. Tidak ada yang kehabisan." Saya keluar dari truk dengan kaki agak gemetar. Bukan karena takut, tapi karena menyadari sesuatu. Di negara saya, kecelakaan kemarin pasti jadi alasan untuk menutup pasokan berhari-hari sambil menunggu investigasi. Di sini, hidup terus berjalan, dengan penyesuaian kecil yang dilakukan oleh orang-orang biasa. Sore itu, saat matahari mulai terbenam di balik gunung, saya berdiri di pinggir danau, memandang truk-truk kecil yang masih hilir mudik di kejauhan. Bau solar yang sempat menyengat kemarin kini sudah hilang, diganti aroma tanah basah dan kopi kampung. Prasangka saya tentang bahaya dan ketidakpastian di Trans Sulawesi mulai retak lebih dalam. Tapi saya masih belum mau mengakui sepenuhnya. Masih ada ujian lain yang saya cari di hari-hari berikutnya. Saya melanjutkan perjalanan dengan hati yang semakin gelisah. Kemarin di Tomohon, saya melihat rantai pasok yang berjalan meski medan berat. Tapi apakah itu hanya di daerah yang relatif dekat dengan kota? Saya memutuskan untuk menuju lebih jauh ke utara, ke wilayah Bolaang Mongondo, tempat jalan Trans Sulawesi semakin menantang dengan tanjakan panjang dan jurang yang dalam. Tugas saya sebagai jurnalis adalah mencari kebenaran, bukan hanya cerita manis. Jadi pagi Kamis, 16 April 2020 pukul 5.50 Witatkan, saya berangkat dari Tomohon dengan mobil sewaan, siap mencari celah-celah yang pasti ada. Apa yang saya temui di sana membuat saya harus berhenti di pinggir jalan dan menulis catatan dengan tangan gemetar. Ternyata, ketangguhan itu bukan kebetulan.
Jalan menuju Kota Mobagu mulai menanjak tajam sejak pukul 17.20. Kabut tebal menutupi pemandangan. Jarak pandang hanya 30 meter. Saya mengemudi pelan, mengikuti truk tangki kecil di depan yang membawa pasokan untuk SPBU di Desa Pasi. Tiba-tiba, di kilometer 87, saya melihat kerumunan kecil di bahu jalan. Bukan kecelakaan besar, tapi sebuah truk pick-up pengangkut jerigen cadangan mogok total. Ban belakang kempes, mesin mati, dan muatan hampir tumpah karena kemiringan. Saya turun, siap merekam kekacauan logistik. Tapi yang terjadi selanjutnya berbeda jauh dari bayangan saya. 4 warga setempat, 2 petani, 1 guru SD, dan seorang ibu rumah tangga sudah berdiri di sana sejak pukul 6.45. Mereka tidak panik. Seorang bapak bernama Pak Herman mengeluarkan dongkrak dari bagasi mobilnya sendiri. "Ini sering terjadi di tanjakan ini, Pak. Kami sudah siap," katanya sambil menyapa saya sopan. Dalam waktu 14 menit, mereka ganti ban cadangan bersama supir truk. Ibu rumah tangga itu memegang senter meski pagi sudah terang. Sementara guru SD mengatur lalu lintas dengan tangan. 1 mobil lewat, berhenti sejenak, lalu lanjut. Tidak ada klakson, tidak ada teriakan. Hanya, "Pelan-pelan ya, Bang," yang terdengar sesekali. Saat ban sudah terpasang, sopir truk mengucapkan terima kasih dan menawarkan bensin cadangan. Mereka tolak halus. "Simpan saja untuk perjalanan Bapak. Kami di sini biasa bantu tanpa bayaran." Saya tanya Pak Herman, mengapa mereka lakukan itu? Dia mengusap keringat di dahi, lalu jawab pelan. "Kalau pasokan solar terhenti di sini, besok sawah kami tidak bisa dipompa airnya. Genset desa mati, anak-anak tidak bisa belajar malam. Jadi kami jaga bersama. Kemarin ada berita truk terguling di Minahasa. Kami langsung diskusi di grup RT lewat WA. Semua sepakat, kalau lihat kendaraan mogok bawa BBM, harus bantu secepatnya." Pukul 8.05, truk itu sudah bisa jalan lagi. Saya ikut di belakangnya sampai SPBU di Pasi. Di sana, antrean motor dan mobil kecil hanya 8 unit. Operator, seorang pemuda bernama Andi, memproses dengan cepat. Setiap pembeli dicek KTP dan catatan penggunaan. Bukan untuk ribet, tapi untuk pastikan tidak ada yang ambil lebih dari jatah desa. Kami batasi 20 liter per motor hari ini, karena pasokan kemarin sempat terganggu. Tapi besok normal lagi, jelasnya sambil tersenyum. Saya duduk di bangku depan SPBU, minum kopi tubruk yang dibuatkan warga. Bau tanah basah bercampur asap knalpot, tapi suasana tetap tenang. Seorang nenek lewat membawa jerigen kecil, dibantu cucunya. Mereka tidak berebut tempat. Nenek itu bahkan sempat berhenti untuk beritahu operator. "Anak saya di kebun butuh besok pagi, tolong sisihkan ya." Operator catat di buku tulis sederhana, bukan aplikasi mewah. Di kepala saya, prasangka tentang ketidakmampuan mengelola logistik di daerah terpencil mulai goyah. Di sini, di tanjakan yang curam dan jauh dari kota besar, warga bukan beban, melainkan penyangga sistem. Sore itu, saya melanjutkan ke Kota Mobagu. Pukul 16.30, saya singgah di posko cadangan yang didirikan Dinas Energi Daerah setelah kecelakaan Munte. Posko itu sederhana. Tenda biru besar di lapangan desa, meja kayu, kursi plastik, dan 2 genset kecil yang menyala stabil. Di dalam ada 7 petugas dari Pertamina, polisi, dan relawan desa sedang rapat singkat. Saya minta izin ikut duduk di sudut. Mereka tidak keberatan. Koordinator Pertamina, Pak Budi, membuka rapat dengan suara tenang. Update dari Munte. Pembersihan 98% selesai pagi tadi. Pasokan ke wilayah selatan sudah normal 90%. Sekarang kita bahas rute alternatif untuk truk besar besok. Diskusi berlangsung 25 menit. Setiap orang bicara bergantian, tanpa potong-potongan. Seorang polisi lalu lintas usul tutup 1 tikungan berbahaya selama 2 hari untuk perbaikan. Relawan desa beri data. Berapa banyak warga yang biasa lewat jalur itu setiap hari? Semua dicatat. Tidak ada ego antar instansi. Hanya, bagaimana menurut Bapak Ibu yang terdengar berulang?
Pukul 17.10, rapat selesai. Mereka bagikan nasi kotak dan air. Saya diajak makan bersama. Di meja, seorang relawan muda bernama Vina bercerita pelan. Dulu tahun 2018 ada banjir besar di sini. Pasokan BBM putus seminggu. Warga belajar dari situ. Sekarang setiap desa punya tim siaga sendiri. Kami latih tiap 3 bulan, simulasi tumpahan dan mogok. Saya tanya, apa yang membuat kalian tetap tenang meski ada kecelakaan? Vina menatap saya langsung. Karena kami tahu, solar ini bukan milik satu orang. Ini untuk semua. Kalau egois, besok anak kami yang susah. Malam itu, pukul 21.45, saya berbaring di penginapan kecil. Di luar jendela, suara generator desa berdengung pelan. Saya buka ponsel, baca berita online tentang kecelakaan Munte. Kebanyakan headline sensasional. Truk tangki terguling, solar tumpah. Tapi tidak ada yang ceritakan bagaimana warga dan petugas bekerja bersama dalam hitungan jam. Saya rasakan sesuatu yang aneh. Rasa malu karena hampir saja menulis laporan yang salah. Prasangka saya tentang wilayah timur yang kacau semakin retak. Tapi saya masih mencari satu bukti lagi besok. Sesuatu yang lebih besar, yang mungkin akhirnya memaksa saya mengakui bahwa saya salah selama ini. Saya bangun pagi Jumat 17 April 2026 dengan perasaan yang campur aduk. 2 hari terakhir di Tomohon dan Kota Mobagu sudah menggoyahkan banyak prasangka saya. Tapi sebagai jurnalis yang terbiasa mencari sisi gelap, saya masih ingin melihat apakah ketangguhan itu bertahan di tempat yang lebih jauh, lebih terpencil. Saya putuskan untuk melanjutkan ke Bolaang Mongondo Timur, daerah di mana jalan Trans Sulawesi semakin menantang dengan tanjakan curam dan kabut tebal yang sering turun tiba-tiba. Pukul 6.30 Wipatini, saya berangkat dari Kota Mobagu dengan mobil sewaan, membawa catatan tebal dan kamera siap merekam. Apa yang saya alami sepanjang hari itu membuat saya harus berhenti di sebuah warung kecil, menatap secangkir kopi dingin, dan mengakui dalam hati. Saya mulai kehilangan argumen untuk tetap skeptis. Jalan mulai menanjak tajam sejak keluar Kota Mobagu. Pukul 8.15. Kabut turun begitu rapat sehingga saya harus menyalakan lampu kabut. Di depan saya, sebuah truk tangki sedang mendaki pelan. Mesin menderu berat. Saya ikuti dari jarak aman. Tiba-tiba, di kilometer 112, dekat Desa Lolak, truk itu berhenti mendadak di bahu jalan yang sempit. Sopir turun, memeriksa roda depan. Ban kempes pelan karena paku. Saya turun, mendekat dengan hati-hati. Di negara saya, adegan seperti ini sering berujung kemacetan berjam-jam. Sopir marah-marah, dan warga lewat hanya menonton atau mengeluh. Tapi di sini, dalam waktu kurang dari 7 menit, 2 motor dari arah berlawanan berhenti. Pengendara motornya, 2 pemuda desa berusia sekitar 20 tahun, langsung turun tanpa banyak bicara. Satu membawa dongkrak kecil dari bagasi motornya. Yang lain mengeluarkan segitiga pengaman dan memasangnya 50 meter ke belakang. "Bang, kami bantu ganti ban ya," kata yang satu sambil menyapa sopir truk dengan ramah. Sopir, Pak Joko, mengangguk lelah. "Terima kasih adik-adik. Ban cadangan ada di belakang." Mereka bekerja cepat tapi hati-hati. Satu angkat truk dengan dongkrak, yang lain lepas ban rusak. Gerakan mereka terlatih, seolah sudah sering lakukan ini. Saya tanya, "Kalian dari tim siaga desa?" Pemuda yang memegang dongkrak tersenyum. "Iya, Pak. Setelah kejadian di Munte kemarin, RT kami tambah latihan tiap minggu. Kami panggil tim siaga BBM. Kalau ada kendaraan bawa muatan solar mogok, wajib bantu dalam 15 menit. Dalam 22 menit total, ban sudah berganti. Truk bisa jalan lagi. Pak Joko tawarkan uang bensin sebagai terima kasih. Mereka tolak halus. "Simpan saja, Bang. Besok kami yang mungkin butuh bantuan di tanjakan ini." Sebelum pergi, mereka sempat catat nomor truk dan jam kejadian di buku kecil yang dibawa salah satu pemuda. Untuk laporan ke posko kabupaten,
supaya kalau ada pola mogok di titik ini, bisa diperbaiki jalannya. Saya lanjutkan perjalanan dengan truk itu di depan. Pukul 9.40, kami tiba di SPBU kecil di Desa Bolaang. Antrean hanya 4 motor dan 1 pickup. Operator, seorang bapak berusia 50-an bernama Pak Saleh, melayani dengan tenang. Setiap kali mengisi, dia cek meteran 2 kali dan catat di buku log. Hari ini kami batasi karena dampak kemarin, tapi stok aman. Truk cadangan dari depot sudah dalam perjalanan, katanya saat saya tanya. Di luar SPBU, saya melihat papan pengumuman sederhana. Jadwal pengisian cadangan desa minggu ini. Ada nama-nama warga yang berhak ambil jatah ekstra untuk genset atau pompa air. Semua tertulis rapi dengan tangan. Tidak ada yang dihapus seenaknya. Siang hari pukul 12.50, saya singgah di rumah sakit kecil di kota Mobagu untuk mencari sopir truk yang terguling di Munte 2 hari lalu. Namanya Pak Suparno, 48 tahun. Kondisinya sudah membaik, hanya luka ringan di lengan dan memar di dada. Dia duduk di bangsal bersama istrinya yang membawa nasi bungkus. Saya minta izin wawancara. Pak Suparno tidak menolak. Suaranya pelan tapi jelas. Rem blong di turunan itu, Pak. Saya sudah coba rem tangan, tapi muatan terlalu berat. Truk ini memang jadul, tapi maintenance rutin tiap bulan di bengkel resmi Pertamina. Mungkin ada yang kurang pas di sistem hidrolik. Saya sudah lapor ke tim investigasi pagi tadi. Dia tidak menyalahkan siapa-siapa, malah menambahkan, yang penting muatan tidak meledak. Warga di Munte cepat tanggap. Saya dengar dari perawat, solar yang tumpah sudah hampir habis ditampung. Besok saya minta izin ke kantor untuk ikut sosialisasi di desa-desa, biar sopir lain lebih hati-hati di tanjakan ini. Istrinya menyela pelan. Dulu saya takut setiap suami berangkat. Sekarang sudah biasa. Kami tahu ada tim di jalan yang siap bantu. Itu yang buat tenang. Saya keluar dari rumah sakit pukul 14.10 dengan catatan baru. Di banyak tempat yang pernah saya liput, sopir korban kecelakaan sering jadi kambing hitam atau hilang di telan birokrasi. Di sini, dia masih bagian dari solusi. Masih mau berbagi pelajaran. Sore itu, saya kembali ke jalan utama. Di sebuah pos penjagaan sementara dekat Lolak, saya bertemu lagi dengan Ibda Jeffrey yang kemarin saya jumpai di Munte. Dia sedang koordinasi dengan tim dari Dinas Perhubungan. Kami pasang speed bump tambahan di 3 titik rawan mulai besok, katanya sambil menunjuk peta di tablet. Dan kami libatkan warga untuk pantau. Mereka lebih tahu kapan kabut turun paling tebal. Matahari mulai condong saat saya duduk di pinggir jalan, mendengarkan suara truk-truk kecil yang tetap hilir mudik. Angin pegunungan bertiup sejuk, membawa aroma daun basah. Bau solar yang sempat saya benci 2 hari lalu, kini terasa seperti bagian dari kehidupan biasa di sini. Sesuatu yang dikelola, bukan dibiarkan menjadi bencana. Prasangka saya tentang daerah terpencil yang penuh risiko dan kekacauan sudah retak separuh. Tapi masih ada 1 hari lagi sebelum saya kembali ke Makassar. Saya tahu, besok akan ada ujian terakhir yang mungkin membuat saya harus menulis ulang seluruh draft laporan. Saya tiba di Makassar malam itu juga, Jumat 17 April 2026 pukul 23.40 Wetar Rita. Setelah perjalanan panjang dari Bolaang Mongondo. Tubuh lelah, tapi pikiran tidak bisa diam. 2 hari penuh di jalan Trans Sulawesi telah menggoreskan banyak hal yang tidak sesuai dengan bayangan saya saat mendarat di bandara. Saya duduk di kamar hotel sederhana dekat pelabuhan, membuka laptop, dan mulai mengetik draft baru. Tapi saya tahu, masih ada 1 bagian yang harus saya tutup sebelum pulang ke Eropa minggu depan. Bagaimana seluruh sistem ini pulih total setelah kecelakaan itu. Pagi Sabtu, 18 April 2026, pukul 6.15, saya sudah kembali ke Desa Munte. Saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri apakah ketangguhan sementara itu benar-benar bertahan, atau hanya drama 1-2 hari. Apa yang saya temui di sana membuat saya berdiri lama di tengah jalan yang sudah bersih, tangan memegang kamera yang tak kunjung saya angkat. Pukul 06.45.
Kabut pagi masih menyelimuti desa Munte. Jalan Trans Sulawesi yang 2 hari lalu penuh boom penahan dan drum solar, kini sudah bersih total. Aspal hitam mengkilap karena baru disiram air dan disapu. Tidak ada genangan, tidak ada bau menyengat yang tersisa. Tim dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertamina sedang melakukan pengecekan akhir dengan alat ukur tanah. Seorang teknisi bernama Mbak Rina, bukan yang ditomohon, berlutut mengambil sampel tanah dengan sendok kecil, lalu memasukkannya ke tabung plastik berlabel. "pH tanah sudah normal lagi, Pak," katanya saat melihat saya mendekat. "Kemarin kami pakai bioremediasi alami, campur dengan mikroba pengurai yang kami ambil dari laboratorium kecil di Manado. Hasilnya cepat karena tanah di sini subur dan hujan membantu." Saya tanya berapa lama proses pembersihan total. Mulai dari sore hari pertama sampai tadi malam pukul 22. Total 52 jam. Lebih cepat dari target kami yang 72 jam. Jawabnya sambil menunjukkan catatan di tablet. Angka-angka itu tertera rapi. Volume solar yang berhasil diselamatkan 3.920 liter. Tanah terkontaminasi 1,8 ton yang sudah diangkut ke fasilitas pengolahan di Makassar. Di pinggir jalan, warga desa mulai beraktivitas seperti biasa. Anak-anak bersepeda ke sekolah dengan seragam rapi. Ibu-ibu menyapu halaman sambil mengobrol pelan tentang harga sayur hari ini. Seorang bapak petani bernama Mang Ucok, yang kemarin saya jumpai, sedang memasang pagar sementara dari bambu di titik terguling. "Ini supaya tidak ada motor yang nyelonong terlalu dekat saat truk lewat nanti," katanya sambil tersenyum. "Kami gotong royong tadi subuh 10 orang. Tidak ada kesan trauma. Bahkan, di warung kopi pinggir jalan yang baru buka pukul 07.10, beberapa sopir truk yang sempat terjebak hari Selasa sedang duduk santai, bercerita sambil tertawa kecil tentang kejadian kecil itu. Salah satu bilang, "Besok kami bawa muatan lebih pelan di tanjakan itu. Sudah ada pesan dari kantor." Pukul 8.20. Truk tangki pengganti dari Depot Amurang lewat dengan lancar. Sopirnya melambai ke warga yang sedang membersihkan bahu jalan. Semua berjalan normal, seolah tidak pernah ada kecelakaan besar di sana. Saya habiskan pagi itu berkeliling desa dengan motor pinjaman dari kepala desa. Di sebuah rumah kayu sederhana, saya bertemu lagi dengan Ibda Jeffrey Lumintang yang kemarin mengatur lalu lintas. Dia sedang minum teh bersama keluarganya. "Kami tidak anggap ini bencana besar, Pak," katanya tenang. "Ini bagian dari pekerjaan. Yang penting tidak ada korban jiwa, tidak ada ledakan, dan pasokan tidak putus total. Kemarin malam kami sudah rapat evaluasi via Zoom dengan kantor pusat di Jakarta. Besok ada simulasi baru di seluruh kabupaten." Saya tanya apa yang paling dia banggakan. Dia diam sejenak, lalu jawab, "Bukan kami petugasnya, tapi warga yang langsung rubah sikap setelah sosialisasi. Dulu tahun 2022 ada tumpahan kecil, banyak yang berebut. Sekarang, lihat sendiri. Mereka yang ajari anak-anaknya untuk tidak ambil solar sembarangan." Di rumah sebelah, saya ngobrol dengan Bu Siska, ibu rumah tangga yang kemarin membantu menampung solar. Dia sedang menyiapkan sarapan untuk cucu-cucunya. "Saya cuma lakukan yang biasa, Pak. Kalau semua diam saja, besok anak saya yang sekolah di Manado bisa telat karena tidak ada solar untuk angkot. Jadi kami saling jaga." Sore harinya, pukul 16.30, saya kembali ke lokasi terguling. Jalan sudah dibuka penuh sejak pukul 10 pagi. Lalu lintas mengalir lancar. Truk besar, angkot, motor, semuanya tertib. Di bahu jalan ada papan baru yang dipasang pagi tadi. Titik rawan tanjakan. Kecepatan maksimum 40 km per jam. Hati-hati rem. Tulisan tangan rapi, dengan gambar sederhana. Saya duduk di batu besar, memandang matahari yang mulai turun di balik pegunungan. Angin sejuk bertiup, membawa suara ayam berkokok dan tawa anak-anak dari kejauhan. Bau solar sudah benar-benar hilang, diganti aroma tanah dan daun basah setelah hujan ringan tadi siang. Malam itu di Hotel Makassar, saya buka laptop lagi. Draft lama saya hapus semua.
Saya ketik ulang dari nol dengan jari yang agak gemetar. Saya datang ke Indonesia dengan pikiran bahwa kecelakaan truk tangki di Trans Sulawesi pasti berujung kekacauan. Warga berebut, petugas kewalahan, lingkungan rusak berhari-hari, dan pasokan BBM lumpuh. Saya siap menulis laporan yang memperkuat narasi lama tentang risiko tinggi di infrastruktur timur Indonesia. Tapi selama 4 hari di lapangan, saya melihat hal yang berbeda. Bukan sistem sempurna tanpa celah. Remblong tetap terjadi, jalan masih banyak retak, truk masih ada yang jadul. Tapi respons manusia di baliknya yang membuat perbedaan. Saya melihat warga yang tidak berebut, melainkan menampung solar dengan ember dan jerigen sambil saling ingatkan, jangan dorong. Saya melihat petugas yang datang dalam hitungan jam, bekerja tanpa saling tuding. Saya melihat sopir yang mogok dibantu tetangga tanpa minta bayaran. Saya melihat pembersihan yang selesai dalam 2 hari, tanah kembali normal, jalan kembali bernapas. Ini bukan karena satu orang hebat atau satu instansi super. Ini karena kebiasaan kecil yang sudah mendarah daging. Gotong royong bukan slogan, tapi gerakan otomatis saat ada masalah. Sosialisasi bukan acara seremonial, tapi pesan yang benar-benar sampai ke RT. Dan yang paling penting, kesadaran bahwa solar ini bukan milik pribadi, melainkan urusan bersama yang menentukan apakah besok anak-anak bisa sekolah, sawah bisa diairi, dan lampu rumah tetap menyala. Saya, seorang jurnalis asing yang biasa mencari kegagalan untuk membuat berita besar, kali ini harus mengakui, saya salah. Bukan salah total, ada kekurangan yang nyata. Tapi saya salah karena terlalu cepat menyimpulkan bahwa daerah terpencil pasti kacau. Besok saya terbang ke Jakarta, lalu pulang ke Eropa. Laporan saya akan berbeda dari yang direncanakan. Judul yang saya pilih sekarang, Truk tangki terguling di Trans Sulawesi. Bukan kisah kekacauan, melainkan ketangguhan tenang dari orang-orang biasa. Saya tutup laptop, berdiri di balkon hotel. Lampu-lampu kota Makassar berkelap-kelip di kejauhan. Di suatu tempat di pegunungan Sulawesi, truk-truk tangki masih mengangkut solar melewati tanjakan yang sama. Dengan warga yang sama, siap membantu jika ada masalah lagi. Dan saya, yang datang dengan prasangka berat, pulang dengan tas yang lebih ringan. Karena beban keraguan saya sudah banyak yang luruh di jalan Trans Sulawesi. Saya menghabiskan malam Sabtu itu dengan gelisah di kamar hotel Makassar. Draft laporan sudah saya tulis ulang 2 kali, tapi masih terasa kurang. Besok pagi saya harus terbang ke Jakarta, lalu pulang ke Eropa. Sebelum meninggalkan Sulawesi, ada satu hal yang masih mengganggu. Apakah semua yang saya lihat selama 4 hari ini benar-benar nyata? Atau hanya gelembung sementara yang pecah begitu saya pergi? Pukul 5.30 WITA hari Minggu 19 April 2026, saya kembali ke Desa Munte untuk kali terakhir. Kali ini tanpa kamera besar, hanya ponsel dan catatan kecil di saku. Saya ingin melihat kehidupan biasa, bukan adegan dramatis. Apa yang saya temui di pagi yang sejuk itu membuat saya duduk lama di warung kopi pinggir jalan, menatap truk-truk yang lewat, dan akhirnya mengakui dalam hati. Perubahan yang saya lihat bukan sandiwara. Pukul 6.50, Desa Munte sudah bangun sepenuhnya. Anak-anak berlari kecil menuju masjid untuk mengaji subuh. Ibu-ibu membawa sapu lidi membersihkan halaman. Dan di kebun-kebun sekitar, petani mulai menyiram tanaman dengan pompa air yang mengandalkan genset solar. Jalan Trans Sulawesi yang 2 hari lalu penuh boom dan drum, kini mulus seperti biasa. Hanya bekas speed bump baru di titik terguling yang masih terasa sedikit kasar saat dilewati motor. Saya berhenti di warung Mbak Ani, warung kopi kecil yang kemarin sempat saya singgahi. Mbak Ani menyapa saya seperti teman lama. Pagi Pak Jurnalis. Kopi hitam seperti biasa. Dia menuang kopi tubruk yang masih mengepul, disertai pisang goreng hangat. Di meja sebelah, 3 supir angkot sedang ngobrol pelan. Salah satunya bilang, "Hari ini antrean di SPBU Tumpaan lancar. Kemarin sempat khawatir stok habis, tapi pagi tadi sudah normal lagi." Saya tanya Mbak Ani soal kecelakaan Selasa lalu.
Dia mengusap tangan di celemek, lalu jawab sambil tersenyum tipis. Kami sempat takut bau solarnya lama, tapi malam itu juga sudah bersih. Anak-anak saya bahkan ikut bantu sapu tanah yang kena tumpahan. Sekarang sudah tidak terasa apa-apa. Hidup terus jalan, Pak. Di luar warung, saya melihat seorang pemuda bernama Rizal, sopir ojek yang kemarin saya jumpai, sedang membantu mendorong motor tetangganya yang mogok. Bukan karena solar habis, tapi aki lemah. Mereka lakukan dengan santai sambil bercanda. Tidak ada keluhan panjang tentang kenapa jalan ini selalu begini. Hanya, sabarlah bang, besok kita usul ke RT untuk tambah lampu di tikungan ini. Pukul 8.15, saya jalan kaki menyusuri bahu jalan. Di titik terguling, sudah ada tanaman rumput kecil yang ditanam warga pagi tadi sebagai penahan erosi. Seorang bapak tua bernama Pak Tono sedang menyiramnya dengan air dari ember. Ini ide dari anak muda desa, katanya, supaya tanah tidak longsor lagi saat hujan. Kemarin kami diskusi di balai desa setelah maghrib. Semua setuju. Saya catat, dalam 4 hari, desa ini tidak hanya membersihkan tumpahan, tapi juga memperbaiki hal kecil yang bisa mencegah masalah berikutnya. Bukan perintah dari atas, tapi inisiatif dari bawah. Siang harinya, pukul 11.40, saya mampir ke posko kecil yang masih berdiri di lapangan desa. Tim dari Pertamina dan Dinas Lingkungan Hidup sedang melakukan pengecekan akhir sebelum membongkar tenda. Pak Andi, engineer yang kemarin saya temui, sedang melipat kabel alat ukur. Stok BBM di seluruh Minahasa Selatan sudah 100% normal sejak kemarin sore, katanya tanpa diminta. Truk pengganti kami kirim bergantian, dan warga kooperatif sekali. Tidak ada laporan kekurangan di desa-desa terpencil. Saya bertanya tentang investigasi remblong. Pak Andi membuka folder di ponselnya, menunjukkan foto bagian rem yang sudah dibongkar di bengkel resmi. Kami temukan kausan seal hidrolik yang tidak terdeteksi di maintenance rutin sebelumnya. Besok kami akan terapkan prosedur baru. Cek seal setiap 15 hari untuk truk tangki di rute pegunungan. Dan kami libatkan sopir-sopir untuk lapor langsung via aplikasi internal. Di sampingnya, Ibda Jeffrey Lumintang sedang berbicara dengan kepala desa. Mereka membahas rencana pemasangan kamera pengawas sederhana di 3 titik rawan tanjakan. Bukan untuk memantau warga, tapi untuk rekam kondisi jalan dan lalu lintas. Jelas Ibda Jeffrey. Kalau ada pola mogok atau remblong lagi, kami bisa antisipasi lebih cepat. Saya diam mendengarkan. Di banyak negara yang pernah saya liput, investigasi kecelakaan seperti ini sering berlarut-larut berbulan-bulan, penuh tudingan, dan akhirnya tidak ada perubahan nyata. Di sini, dalam waktu kurang dari 5 hari, sudah ada rencana konkret yang melibatkan semua pihak. Sore menjelang, pukul 16.20, saya bertemu lagi dengan Pak Suparno, sopir truk yang terguling. Dia sudah keluar dari puskesmas dan sedang istirahat di rumah saudaranya di desa. Wajahnya masih agak pucat, tapi senyumnya tulus. Saya sudah minta maaf ke keluarga dan teman-teman sopir, katanya pelan. Besok saya ikut sosialisasi di balai desa. Cerita pengalaman saya supaya yang lain lebih hati-hati. Remblong itu pelajaran mahal, Pak. Istrinya menambahkan sambil menyuguhkan teh hangat. Kami bersyukur tidak ada yang terluka parah. Dan warga di sini baik sekali. Mereka kirim makanan ke puskesmas waktu itu. Malam minggu itu, pukul 20.15, saya duduk di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, menunggu penerbangan ke Jakarta. Di tangan saya ada draft akhir laporan yang sudah saya kirim ke editor via email. Judulnya tetap sama, Truk Tangki Terguling di Trans Sulawesi. Bukan kisah kekacauan, melainkan ketangguhan tenang dari orang-orang biasa. Saya datang ke Indonesia sebagai orang luar yang penuh keraguan. Saya bayangkan Trans Sulawesi sebagai jalan berbahaya penuh risiko, di mana kecelakaan BBM pasti berujung kekacauan massal, warga berebut, dan lingkungan rusak lama. Saya siap menulis cerita yang memperkuat prasangka itu. Tapi selama hampir seminggu di lapangan, saya disadarkan oleh hal-hal kecil yang nyata. Warga yang menampung solar dengan tertib, bukan berebut. Petugas yang datang cepat,
bekerja tanpa saling tuding. Sopir dan relawan yang saling bantu di tanjakan licin tanpa minta imbalan. Pembersihan yang selesai dalam hitungan hari diikuti perbaikan kecil yang langsung dilakukan. Dan yang paling penting, kesadaran bersama bahwa BBM ini adalah urusan hidup sehari-hari yang harus dijaga bersama. Ini bukan cerita tentang Indonesia yang sempurna. Jalan masih sempit di banyak titik. Truk masih ada yang perlu perawatan lebih baik. Dan tantangan pegunungan tetap ada. Tapi di tengah semua itu ada kebiasaan hidup yang membuat sistem tetap berjalan. Gotong royong yang diam-diam, koordinasi yang tenang, dan sikap peduli yang muncul secara alami. Saya yang biasa mencari kegagalan untuk berita besar, kali ini menemukan kekuatan yang halus. Kekuatan yang tidak perlu teriak-teriak, tapi terlihat dalam gerakan sehari-hari. Ember yang ditampung rapi, ban yang diganti bersama, tanaman rumput yang ditanam pagi-pagi. Pesawat mulai boarding. Saya mematikan ponsel. Tapi sebelum itu saya sempat kirim pesan singkat ke rekan lokal. Terima kasih sudah bantu saya melihat Sulawesi dengan mata baru. Di ketinggian, saat pesawat melintas di atas laut Sulawesi, saya pandang ke bawah. Lampu-lampu kecil desa di pegunungan masih menyala. Di suatu tempat di sana, truk tangki baru mungkin sedang mendaki tanjakan yang sama. Dengan warga yang sama, siap membantu jika ada apa-apa. Saya tersenyum kecil. Prasangka saya sudah luruh sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah rasa hormat yang tenang terhadap cara orang-orang biasa di sini menjaga kehidupan mereka. Dengan segala keterbatasan, tapi juga dengan ketangguhan yang membuat saya, orang asing, pulang dengan hati yang lebih ringan dan penuh cerita yang layak dibagikan. Dan mungkin, suatu hari, saya akan kembali ke Trans Sulawesi. Bukan untuk mencari berita buruk, tapi untuk melihat lagi bagaimana kehidupan di sini terus berdenyut. Pelan, tapi pasti. Saya tiba di Jakarta Senin pagi, 20 April 2026, dengan tas ransel yang terasa lebih berat karena penuh catatan tulis tangan. Pesawat dari Makassar mendarat tepat pukul 07.55 WIB. Di Bandara Soekarno-Hatta, saya langsung mencari sudut tenang di kafe, membuka laptop, dan membaca ulang draft terakhir yang saya kirim ke editor. Masih ada satu bagian yang belum saya sentuh. Bagaimana cerita kecil dari Trans Sulawesi ini sebenarnya mencerminkan sesuatu yang lebih besar di Indonesia. Saya tidak ingin menutup laporan dengan kesimpulan manis yang kosong. Saya ingin menutup dengan kejujuran, seorang outsider yang akhirnya melihat dari dalam. Tapi sebelum menulis baris terakhir, saya putuskan untuk menelpon satu orang terakhir. Pak Andi, insinyur Pertamina yang saya temui di Munte. Pukul 09.20, dia angkat telepon dengan suara masih segar meski pasti lelah. Pak jurnalis, sudah sampai Jakarta? Gimana draftnya? Saya ceritakan jujur bahwa saya sedang menulis penutup. Dia diam sejenak, lalu bilang pelan. Kalau boleh saran, jangan tulis kami hebat. Tulis saja apa yang Bapak lihat di lapangan. Itu sudah cukup. Percakapan singkat itu membuat saya tersenyum. Saya tutup telepon, pesan kopi hitam, dan mulai mengetik bagian akhir dengan tenang. Di ruang tunggu bandara yang ramai, saya membayangkan kembali desa Munte yang saya tinggalkan kemarin sore. Bukan gambar dramatis truk terguling, tapi gambar sederhana. Anak-anak bersepeda melewati titik yang 2 hari sebelumnya penuh solar tumpah. Ibu-ibu menyapu halaman sambil mengobrol tentang cuaca. Dan truk tangki yang lewat pelan dengan sopir yang kini lebih hati-hati di tanjakan. Saya buka Google Maps di laptop. Zoom ke Trans Sulawesi. Garis merah panjang yang melintasi pegunungan Sulawesi Utara, Tengah, dan Selatan itu terlihat biasa saja di layar. Tapi saya tahu sekarang, di balik garis itu ada ribuan cerita kecil seperti di Munte. Tanjakan licin yang dijaga warga, SPBU kecil yang mengatur jatah dengan buku tulis, tim siaga desa yang siap bantu dalam hitungan menit, dan koordinasi yang berjalan lewat grup WA dan rapat sore. Saya ingat kata Pak Suparno di rumah sakit kecil itu. Remblong itu pelajaran mahal. Bukan hanya untuk dia, tapi untuk seluruh rantai pasok. Dalam 4 hari, pelajaran itu sudah diterjemahkan menjadi speed bump baru,
prosedur cek seal yang lebih ketat, dan sosialisasi yang melibatkan supir, warga, dan anak sekolah. Ini bukan cerita tentang satu kecelakaan yang selesai dengan sempurna. Ada kekurangan yang nyata. Jalan yang masih perlu pelebaran di banyak titik. Truk yang masih banyak yang berusia di atas 7 tahun, dan tantangan cuaca pegunungan yang tidak bisa dihindari. Tapi yang membuat saya berhenti sejenak adalah bagaimana kekurangan itu tidak menjadi alasan untuk menyerah atau saling tuding. Sebaliknya, itu menjadi pemicu gerakan kecil yang dilakukan bersama. Saya sebagai orang Eropa yang terbiasa dengan infrastruktur yang lebih halus, seringkali melihat negara seperti Indonesia dari kejauhan. Angka statistik kecelakaan, berita headline tentang tumpahan BBM, dan narasi risiko tinggi di wilayah timur. Saya datang dengan tas penuh prasangka itu. Tapi di lapangan, saya disambut oleh realitas yang jauh lebih tenang dan lebih kuat. Orang-orang biasa yang menjalankan tugas mereka tanpa banyak kata, tapi dengan konsistensi yang mengagumkan. Di bandara, seorang ibu muda di sebelah saya sedang menenangkan anak kecilnya yang rewel. Dia bilang pelan dalam bahasa Indonesia, "Sabarlah ya, nanti kita sampai." Kata sabarlah itu tiba-tiba terasa familiar. Saya mendengarnya berulang kali di Trans Sulawesi, saat ban kempes, saat hujan deras, saat antrean sedikit memanjang. Bukan pasrah, tapi kesabaran aktif yang diikuti tindakan. Pesawat ke Eropa saya tinggal 2 jam lagi. Saya simpan draft akhir. Kirim sekali lagi ke editor dengan catatan, ini bukan laporan investigasi biasa. Ini catatan seorang outsider yang dipaksa melihat dari dekat. Saya tutup laptop, berdiri, dan berjalan menuju gate. Di kepala saya, bayangan Trans Sulawesi tidak lagi gelap dan berbahaya. Saya melihat jalan yang sempit tapi hidup, pegunungan yang curam tapi dijaga, dan solar yang tumpah tapi cepat ditangani tanpa kekacauan. Saya datang ke Indonesia untuk meliput distribusi energi di wilayah timur dengan skeptis yang tinggi. Saya pulang dengan sesuatu yang lebih berharga. Pengakuan bahwa di balik berita-berita sensasional, ada kehidupan sehari-hari yang berjalan dengan ketangguhan yang lembut. Bukan karena semuanya sempurna, bukan karena tidak ada masalah, tapi karena ada cara khas di sini untuk menghadapi masalah. Bersama, cepat, dan tanpa banyak drama. Di ketinggian nanti, saat pesawat melintasi Samudra Hindia, saya akan memandang ke bawah dan tahu bahwa di suatu titik kecil di Sulawesi, truk tangki sedang mendaki tanjakan dengan pelan. Warga desa sedang menyiram tanaman rumput penahan erosi. Dan anak-anak sedang berangkat sekolah dengan angkot yang mesinnya tetap menyala berkat solar yang dijaga bersama. Itu bukan cerita heroik besar. Itu cerita tentang orang biasa yang membuat sistem tetap berdenyut, meski dunia luar jarang melihatnya. Saya tersenyum sendiri. Prasangka saya sudah benar-benar luruh. Yang tersisa hanyalah rasa hormat yang dalam dan keinginan untuk suatu hari kembali ke Trans Sulawesi, bukan sebagai jurnalis yang mencari berita buruk, tapi sebagai tamu yang ingin belajar lagi bagaimana menjaga kehidupan dengan tenang dan bersama. Terima kasih, Sulawesi. Kamu telah mematahkan banyak prasangka saya dengan cara paling sederhana, dengan kehidupan sehari-hari yang tetap berjalan. Saya duduk di ruang tunggu Bandara Soekarno-Hatta. Kopi hitam sudah dingin di meja. Pesawat ke Eropa tinggal 1 jam lagi. Draft laporan sudah saya kirim, tapi ada satu bagian yang masih saya tahan. Penutup yang sebenarnya. Bukan kesimpulan bombastis, tapi catatan pribadi seorang outsider yang dipaksa mengubah cara pandangnya setelah hampir seminggu di Trans Sulawesi. Pukul 13.45 WIB, saya buka notes di ponsel untuk terakhir kali. Saya tulis dengan tangan gemetar sedikit, meski ini hanya untuk diri sendiri. Kepada siapapun yang membaca laporan ini, saya datang ke Indonesia bulan April 2026 dengan tas penuh prasangka. Sebagai jurnalis Eropa yang sudah 20 tahun meliput infrastruktur energi di negara berkembang, saya pikir saya tahu pola ceritanya. Jalan Trans Sulawesi pasti rusak parah. Distribusi solar penuh risiko tinggi. Dan kalau ada truk tangki terguling,
pasti berujung kekacauan massal. Warga berebut ember, polisi kewalahan, lingkungan tercemar berhari-hari, dan pasokan lumpuh. Selasa 14 April 2026 siang, tepat saat saya baru mendarat di Makassar, berita itu masuk. Truk tangki Pertamina nomor B9732 SFL terguling di turunan Desa Munte, Minahasa Selatan. Muatan solar tumpah karena remblong. Saya langsung putar arah. Dalam hati, saya sudah siap merekam adegan yang biasa. Jerigen rebutan, bau solar menyengat yang tak tertangani, dan headline sensasional besok pagi. Tapi yang saya temui di lokasi pukul 15.12 WITA adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Saya melihat barisan warga yang berdiri rapi, bukan berebut. Ibu-ibu memegang ember sambil mengingatkan. Jangan dorong, nanti malah bocor lebih banyak. Petugas Dinas Lingkungan Hidup sudah memasang bum penahan dalam hitungan menit. Sopir-sopir truk lain parkir tertib di bahu jalan. Mesin dimatikan, menunggu dengan sabar. Dalam waktu kurang dari 3 jam, lebih dari 3.800 liter solar berhasil ditampung tanpa ada satupun yang tumpah ke selokan lagi. 4 hari berikutnya, saya sengaja menelusuri lebih dalam. Dari Tomohon hingga Bolaang Mongondo. Ikut truk cadangan, ngobrol dengan sopir yang mogok di tanjakan, bertemu sopir korban di rumah sakit, dan kembali ke Munte saat jalan sudah bersih total. Saya melihat tim siaga desa yang datang sendiri saat ban kempes, mengganti ban dalam 22 menit tanpa minta bayaran. Saya melihat operator SPBU yang membatasi jatah dengan buku tulis sederhana supaya tidak ada yang kehabisan. Saya melihat pembersihan tanah yang selesai dalam 52 jam. Diikuti tanaman rumput penahan erosi yang ditanam warga pagi-pagi. Saya melihat investigasi remblong yang langsung menghasilkan prosedur baru. Cek seal setiap 15 hari, speed bump tambahan, dan sosialisasi yang melibatkan anak sekolah. Bukan karena semuanya sempurna. Jalan masih sempit. Truk masih banyak yang jadul. Tanjakan Munte tetap rawan kabut dan hujan. Tapi di tengah keterbatasan itu, ada sesuatu yang jarang saya temui di tempat lain. Kesadaran bersama yang bekerja secara otomatis. Warga tidak melihat solar tumpah sebagai kesempatan rebutan, melainkan ancaman bagi sawah, sekolah, dan lampu rumah besok pagi. Petugas tidak saling lempar tanggung jawab, melainkan rapat sore via Zoom untuk rencana besok. Sopir tidak hilang di telan birokrasi, melainkan ikut sosialisasi untuk bagikan pelajaran. Saya yang datang dengan kacamata skeptis, dipaksa melepasnya, pelan-pelan. Bukan karena pidato besar atau statistik indah, tapi karena melihat ember yang ditampung rapi, ban yang diganti bersama di pinggir jurang, dan jalan yang kembali lancar tanpa drama berkepanjangan. Ini bukan cerita bahwa Indonesia sempurna. Ini cerita bahwa di balik berita headline truk tangki terguling, ada orang-orang biasa yang menjaga kehidupan mereka dengan cara yang tenang dan gotong royong. Cara yang membuat sistem tetap berdenyut meski medan pegunungan Sulawesi berat. Saya pulang ke Eropa bukan dengan laporan sensasional yang saya rencanakan, melainkan dengan catatan rendah hati. Saya salah tentang banyak hal. Dan saya bersyukur salah itu terjadi di Trans Sulawesi, karena di sana saya belajar bahwa ketangguhan paling kuat seringkali muncul dalam bentuk paling sederhana. Senyum sopan saat bantu dorong truk, catatan di buku tulis SPBU, dan sabarlah yang diucapkan sambil tetap bekerja. Terima kasih Desa Munte. Terima kasih para sopir, petugas, dan warga yang tak pernah minta disebut pahlawan. Kalian telah mematahkan prasangka